Saudara-saudari terkasih, hari ini tanggal 1 Oktober, gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus sebagai perawan dan pelindung misi. Santa Teresia hidup dari tahun 1873 sampai 1897. Santa Teresia lahir di Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873. Teresia adalah putri bungsu dari keluarga Saleh, Louis Martin, dan Acelier Guerin. Kematian ibunya menimbulkan shock besar pada Teresia sebagai putri bungsu. Terpaksa kakaknya Pauline menggantikan kedudukan ibunya untuk merawat dan memperhatikan perkembangannya. Teresia sangat dikasihi ayahnya. Ia diberi macam-macam julukan seperti Teresia kecil, bungsu kecil, dan ratu kecil. Pada tahun 1881 sampai 1885, ia belajar di sekolah suster-suster Benediktin. Ia sangat perasa dan cepat menangis, sehingga teman-temannya tidak akrab dengannya. Ia semakin menjadi perasa sewaktu kakaknya Pauline masuk biara Karmelit pada bulan Oktober 1882. Teresia jatuh sakit karena keberangkatan Pauline itu. Teresia disembuhkan secara ajaib, sementara kakak-kakaknya berlutut di samping tempat tidurnya untuk berdoa bagi kesembuhannya. Patung Bunda Maria yang berada di depannya tiba-tiba tersenyum padanya. Penyakit itu hilang seketika meskipun sifat perasa masih tetap ada. Sifat itu baru mulai hilang karena nasihat ayahnya ketika mereka menghadiri upacara malam Natal tahun 1886. Semenjak itu ia mulai semakin sadar akan keburukan dari sifatnya yang manja dan lekas tersinggung itu. Ia sadar bahwa ia sudah mulai remaja, dan lebih dari itu, bahwa sifat kekanak-kanakan itu tidak cocok bagi seorang wanita yang bercita-cita menjadi suster. Saat kesadarannya ini kemudian dalam autobiografinya disebutnya sebagai saat berahmat yang mengawali kehidupannya yang baru. Katanya dalam buku itu, "Yesuslah yang merubah diriku." Semenjak itu ia mulai sadar bahwa dirinya dipenuhi karunia Roh Kudus. Ia sadar pula bahwa dia harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus sangatlah besar, dan karena itu di kemudian hari setelah ia digelari kudus, ia dinamai Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Teresia dari Lisieux. Kepada Yesus ia berjanji tidak akan pernah segan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Kerinduannya itu terungkap dalam salah satu doanya berikut ini. "Yesus, tentu Engkau senang mempunyai mainan, biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini mainanmu, bila akan Kau angkat betapa senang hatiku. Jika hendak Kau sepak kian kemari, silahkan. Dan kalau hendak Kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak Kau tusuk polahmu, oh Yesus, tentu itu sakit sekali. Namun terjadilah kehendak-Mu." Inilah doa Teresia kepada kanak-kanak Yesus yang sangat dirindukannya, tetapi belum bisa disambutnya karena umurnya baru 7 tahun. Orang tua Teresia baik sekali terhadapnya bersama saudara-saudaranya yang lain. Mereka semua ada 5 orang
menjadi suster. Betapa bahagia hati Teresia ketika pada umur 12 tahun boleh menyambut tubuh Yesus untuk pertama kalinya. Di hadapan sebuah salib ia berjanji, "Yesus di kayu salib yang haus, saya akan memberikan air kepadamu. Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa bertobat." Pendosa pertama yang bertobat berkat doa Teresia ialah seorang penjahat kakap yang dijatuhi hukuman mati tanpa menyesal. Namun akhirnya ia bertobat juga di hadapan sebuah salib sesaat sebelum menjalani hukumannya. Kerinduan Teresia yang begitu besar pada Yesus mendesak dia untuk menjalani kehidupan khusus sebagai seorang biarawati. Mengikuti teladan 4 orang saudaranya yang sudah lebih dahulu menjadi suster, tetapi ia belum bisa diterima karena umurnya baru 14 tahun. Ia tidak putus asa. Ia bersiara ke Roma bersama orang tuanya. Dalam audiensi umum dengan Bapa Suci, ia dengan berani meminta izin khusus dari Bapa Suci untuk menjadi suster. Permintaannya itu dikabulkan dan dia boleh masuk biara pada umur 15 tahun. Ia diterima dalam biara suster-suster Karmelit di Lisieux, Prancis. Kedua kakaknya sudah lebih dahulu di biara itu. 9 tahun lamanya ia hidup sebagai suster biara. Sebagaimana suster muda lainnya, ia melakukan tugas dan doa harian. Harus mengatasi perasaan tersinggung, marah, rasa iri, dan memerangi kebosanan serta bermacam ragam godaan lahir maupun batin. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, ia memilih jalan sederhana berdasarkan ajaran kitab suci. Hidup selaku seorang anak kecil, penuh cinta dan iman, kepercayaan akan Allah, dan penyerahan diri yang total dengan perasaan gembira. Demi cita-cita itu, ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab karena cinta kasihnya yang besar kepada Allah dan Bapa di surga. Ia sedih sekali melihat banyak orang menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Untuk mempertobatkan orang-orang berdosa itu, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban pepuli dosa-dosa. Ia rajin berdoa dan melakukan tapa bagi semua orang berdosa. Ia juga berdoa bagi para misionaris dan kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Teresia akhirnya menderita sakit paru-paru yang parah. Selama 2 tahun lamanya ia menanggung beban penderitaan itu dengan gembira. Penyakit ini kemudian merenggut nyawanya pada tanggal 30 September 1897 di biara. Sebelum menghembuskan nafasnya, ia berjanji untuk menurunkan hujan mawar ke dunia. Janji ini benar-benar terpenuhi karena banyak karunia Allah diberikan kepada semua orang yang berdoa dengan perantaraannya. Teresia meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, 24 tahun. Ia mewariskan catatan riwayat pribadinya yang ditulisnya atas permintaan ibu biara, Kisah Suatu Jiwa. Di dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasa orang itu. Caranya ialah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh sukacita dan cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Teresia adalah seorang suster Karmelit yang terkenal di Prancis pada abad 20. Pada tahun 1925 ia digelari sebagai santa oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Kemudian oleh Paus Pius ke-12, Teresia diangkat sebagai pelindung Prancis.